Selama dia tidak mengatakan apa-apa, Lord tidak akan tahu tentang keberadaan senjata pertahanan jarak dekat. Dalam hal ini, dia bisa berpura-pura bodoh tentang apa yang terjadi di sini dan secara langsung menyatakan bahwa dia tidak dapat menemukan petunjuk berharga untuk diselidiki, dan akhirnya mengemas masalah ini sebagai kasus yang belum terpecahkan, dan kemudian mendorongnya ke musuh misterius. Dengan cara ini, bahkan jika Tuhan menghukumnya, itu tidak akan terlalu serius. Lagi pula, bahkan Lord sendiri tidak dapat menemukan alasan musuh bersembunyi di belakangnya, belum lagi ada 2 presiden di New York dan Eropa Utara. Memikirkan hal ini, Jonathan merasa lega. Dia merasa bahwa meskipun apa yang terjadi padanya kali ini lebih besar dari peristiwa di New York dan Eropa Utara, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah kehilangan posisinya sebagai gubernur rumah gubernur tentara yang tepat. Setidaknya dia bisa menyelamatkan kehidupannya. Segera, alat berat yang masih menggali reruntuhan dan melakukan beberapa pengeboran berhenti seketika. Segera setelah itu, mereka mulai mundur dari daerah penurunan satu persatu. Menurut instruksi atasan, pekerjaan penggalian dan pengeboran akan selesai sepenuhnya pada saat ini. Melihat hal tersebut, Jonathan merasa lebih tenang, sehingga ia segera mengirimkan sinyal kepada orang lain untuk segera mengungsi. Setelah beberapa orang bertemu di luar tambang tembaga, Jonathan dengan sengaja bertanya kepada yang lain, "Apakah kamu menemukan petunjuk?" Mereka semua menggelengkan kepala dengan ekspresi terkejut. Di antara mereka, Roman Rator, adik laki-laki Jonathan, berkata, "Komandan, saya baru saja melihat ke dalam area penurunan muka tanah, dan seluruh tambang tembaga telah berubah menjadi reruntuhan. Perbedaan antara pusat dan tanah datar di sekitarnya lebih dari 10 meter. Tidak mungkin untuk menyelidiki. Jika Anda ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam, tidak mungkin tanpa alat berat." Orang lain berkata, "Tapi mereka sudah mulai mengeluarkan alat penggali, jadi mereka mungkin tidak berencana melanjutkan penyelidikan." Jonathan berkata, "Aku baru saja mendengar dari komandan mereka bahwa mereka mendapat perintah dari atas untuk mengisi semua tempat ini dalam waktu 72 jam. Roman berkata tanpa daya, "Dalam situasi ini jika tidak ada alat berat, tidak akan ada masalah sama sekali. Petunjuk apa yang mungkin ditemukan, tetapi sekarang mereka tidak menyelidiki, dan tidak mungkin bagi kita untuk mengumpulkan peralatan untuk melanjutkan penyelidikan, dan ketika mereka mengisi tempat ini, semakin tidak mungkin bagi kita untuk menemukan petunjuk." "Mustahil." Jonathan berpura-pura mendesah sedih. Dia berkata, "Mereka akan segera mengevakuasi semua orang di area penurunan muka tanah, dan kemudian kita tidak akan bisa menyelinap di bawah hidung mereka untuk menemukan petunjuk. Dan tidak akan lama lagi mereka akan mulai melakukan penimbunan. Kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Mengapa tidak mengungsi dulu, kembali ke Tuhan, dan lihat apa yang Tuhan perintahkan?" Oke, beberapa orang juga tahu bahwa saat ini tidak ada jalan yang baik, jadi mereka semua setuju untuk turun. Setelah itu, beberapa orang kembali ke tempat parkir sebelumnya. Jonathan berkata kepada beberapa orang, "Kalian pergi lebih jauh, aku akan melapor kepada Lord di dalam mobil." Beberapa orang mengangguk pada saat yang sama dan berjalan jauh ke arah yang berlawanan. Jonathan baru saja masuk ke mobil, mengeluarkan ponselnya, dan menggunakan perangkat lunak kontak khusus untuk melakukan panggilan suara ke Lord. Ketika telepon tersambung, Tuhan bertanya kepadanya, "Apakah situasinya jelas?" Jonathan berkata dengan cepat, "Melapor kepada Tuhan, kalian bawahan telah memasuki lokasi tambang tembaga untuk menyelidiki, tetapi sekarang seluruh tambang tembaga telah runtuh dari bawah. Bahkan bagian atas tambang telah benar-benar runtuh menjadi reruntuhan, dan seluruh situs penuh dengan limbah konstruksi yang runtuh, dan tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan." Tuhan bertanya dengan tajam, "Bagaimana ini bisa terjadi? Basis yang sangat besar hilang? Bagaimana dengan orang-orang di dalam?"
Mungkinkah mereka semua terbunuh? Jonathan berkata dengan panik kembali ke Tuhan. Bagaimana situasi orang-orang di dalam? Bawahan tidak tahu apa-apa. Harapan ditempatkan pada penyelidikan resmi Siprus, tetapi mereka sekarang telah memerintahkan agar seluruh situs diisi, dan mereka telah menyatakan kepada publik bahwa tambang tembaga telah mencapai akhir masa pakainya dan telah ditinggalkan secara artifisial. Tuhan bertanya dengan suara dingin, mengapa para pejabat Siprus sangat ingin memenuhi tempat itu? Untuk menutupi bukti dengan tergesa-gesa, mungkinkah mereka menemukan sesuatu yang disembunyikan dari publik? Jonathan setuju, dia tidak menyangka Tuhan menangkap poin kunci dari masalah dalam sekejap. Namun, tidak ada kata mundur saat haluan dibuka. Dia tidak berani mengambil tanggung jawab bahwa seluruh garnisun tentara yang berkorban mati telah diduduki, dan bahkan Chris pun dibunuh. Dia hanya ingin memberitahu Tuhan bahwa alasan mengapa tempat ini diratakan dengan tanah adalah karena musuh misterius itu terlalu kuat. Sama seperti kekalahan di New York dan Eropa Utara, bukan karena pihak sendiri terlalu bagus, tetapi musuh terlalu kuat. Jadi, dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Tuanku, bawahan merasa bahwa orang-orang yang ditempatkan di tentara yang tewas, serta Tuan Chris, mungkin sudah mati, dan kemungkinan besar musuh memanfaatkan ketidaksiapan mereka untuk membasuh tempat ini dengan darah." "Tidak mungkin," Lord bergumam, "Chris sangat kuat, siapa yang bisa membasuhnya?" Jonathan meratap, "Tuanku, bawahan ini tidak tahu siapa yang melakukannya, tolong hukum saya." Setelah sekian lama, Tuhan berkata dengan sedih, "Lupakan saja. Sepertinya dunia ini tidak seperti yang aku pikirkan, aku terlalu optimis." Setelah itu, Tuhan berkata lagi, "Oke, kamu mundur dari sana, jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun, pelanggar akan dibunuh tanpa belas kasihan." Mendengar ini, Jonathan benar-benar lega. Sebagai gubernur rumah gubernur pasukan kanan, dia adalah salah satu pejabat yang paling dipercaya oleh Tuhan. Dia tahu logika yang mendasari operasi internal sarang prajurit. Di Black Mamba, 5 rumah gubernur utama beroperasi secara independen satu sama lain. Tidak ada yang tahu situasi spesifik dari 4 rumah gubernur lainnya, di mana mereka berada, berapa banyak orang yang mereka miliki di bawah komando mereka, berapa banyak tentara mati yang ditempatkan, dan berapa banyak alam gelap dan bahkan master transformasi yang ada di masing-masing. Selain itu, ada firewall informasi yang ketat di dalam masing-masing rumah gubernur. Ambil stasiun tentara mati di Siprus sebagai contoh, operasi hariannya sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Bobby Alban, komisaris stasiun tentara mati, dan Bobby Alban hanya mematuhi Jonathan. Meskipun pabrik peleburan tembaga di Turki adalah atasannya, dan bertanggung jawab atas distribusi semua perbekalan dan penawar ke garnisun tentara yang tewas, tetapi mereka juga tidak berhak untuk memimpin Bobby Alban. Jika peleburan tembaga di Turki dan tambang tembaga di Siprus menghilang pada saat yang sama, garis ini secara alami tidak akan diketahui. Tuhan membiarkan dirinya menyembunyikan masalah ini. Tujuannya tidak lebih dari untuk menstabilkan moral pasukan sehingga orang lain sama sekali tidak mengetahui musuh misterius itu. Tetapi melihatnya dari arah lain, karena Tuhan berkata demikian, itu berarti dia tidak berencana untuk meminta pertanggungjawaban dirinya lagi. Jonathan diliputi kegembiraan, dan setelah menyelesaikan panggilan dengan tuannya, dia memanggil semua orang kembali dengan ponselnya. Setelah mereka kembali, adik laki-laki John, Roman, melihat saudara laki-lakinya duduk di co-driver, jadi dia duduk di taksi pengemudi. Tetapi dia tidak terburu-buru menyalakan mobil tetapi bertanya dengan gugup, "Kak, apa yang Tuhan katakan?" Jonathan mengerutkan kening. Dia menegur dengan suara rendah, "Aku sudah memberitahumu berkali-kali, kamu hanya bisa memanggilku kakak secara pribadi, dan kamu harus memanggilku gubernur di lain waktu." Roman buru-buru berkata, "Ya, gubernur. Bukankah bawahan ini mengkhawatirkanmu?"
Aku takut Tuhan akan menghukummu. Jonathan tersenyum sedikit dan berkata, jauh di luar kemampuanku untuk membuat hal seperti itu terjadi. Setelah itu, Jonathan melambaikan tangannya, ayo kembali, sudah hampir waktunya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.